Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat WB dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Oh iya, kabarnya juga penuh syukur ya, karena hari-hari ini banyak di antara kita yang diberikan kesehatan, tapi juga banyak yang diizinkan untuk mengalami pemulihan kesehatan. Jadi tetap bersyukur dalam segala hal ya. Saya Magdalena Krisinda akan menemani 1 jam ke depan nih sahabat WB dalam Instagram Live persembahan Wanita Bijak Indonesia. Dan hari ini nih, hari Sabtu terakhir di bulan Februari. Saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu wanita teman curhat. Kok teman curhat ya? Iya, teman ngobrol lah, teman sharing, teman berbagi berkat ya. Beliau adalah PIC WB Kota Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Tio Mari. Dikenalnya atau saya sering memanggil beliau dengan nama Kak Mari. Nah, sebelum saya invite Kak Mari untuk bergabung di malam hari ini, saya mau ajak dulu nih sahabat WB untuk nyanyi ya, atau dengerin lagu, salah satu lagu yang selalu ada dalam pembinaan wanita bijak. Nah, lagu apa itu? Coba deh ditebak apa judul lagu ini, boleh ketik di kolom chat ya. Yang bisa lagu ini silahkan nyanyi bareng. Yang mulai lupa liriknya gak apa-apa ya, nikmatin aja lagunya. Karena lagu ini sangat memberkati ya. Wanita berharga. Kita nyanyi bareng ya. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkau ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Puji Tuhan, ini lagu judulnya adalah Wanita Berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Ini salah satu lagu yang selalu kita nyanyikan atau kita tahu lagu ini saat pembinaan wanita bijak berlangsung, baik secara onsite sebelum pandemi datang atau pada saat WB atau GT Ghost Virtual. Wow, yang tahu lagu ini pasti langsung ini ya, langsung inget sama suasana camp ya. Oke, sahabat WB, saya mau sapa dulu nih beberapa yang sudah join malam hari ini. Wah, ada banyak nih ternyata ya. Oke, ada Kak Sutamto Fajar, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kak Doris Linda, Kak Laria 050499, kemudian Shalom, selamat malam Kak Olda Anita. Oke, selamat malam Kak. Sudah bergabung juga nih ada Kak Ratnawati Heni. Hai, Shalom Kak Ratna. Berikutnya ada Kak Elva Reta Ailin. Kak Elvina Ailin juga selamat bergabung, selamat malam ya. Wah, yang ini ada Kak Bevika Vinol. Tuh, bagus banget namanya. Kak Bevika Vino Linda Manik. Tuh kan namanya bagus banget. Shalom Kak Mari, sabar dulu ya. Nanti saya bakal invite sebentar lagi. Kemudian ada Dapur Mama Yun. Selamat malam. Shalom. Kak Susanti Hani juga. Hai.
Kak Marini Yuyun, selamat malam. Apa kabar di Jakarta? Saya di Jogja nih lagi hujan ya, lagi gerimis. Tadi sempat hujannya cukup deras ya. Dan ini sekarang tinggal sisa gerimisnya aja. Saya percaya sih di tempatnya sahabat WB cuacanya semua yang terbaik ya. Mau hujan, mau cerah, mau panas atau mau dingin. Semua cuaca terbaik yang Tuhan kasih. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Saya akan invite Kak Tio Mari untuk bergabung. Kita bagus banget berjalan dalam panggilanmu atau berjalan dalam panggilan Tuhan. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, puji Tuhan. Shalom Kak Mari, apa kabar? Ya, apa kabar? Sehat, Suara saya jelas ya, puji Kak? Tuhan. Jelas banget suaranya. Clear. Oke. Nah, oke, gimana Bekasi? Gerimis juga sama seperti Jogja? Hari ini cerah sekali, Kak. Panas. Wow. Oh, panas. Iya. Jogja Ya, tadi dari pagi sampai menjelang sore tuh panas banget cuacanya. Dan barusan tadi kira-kira ya 1-2 jam yang lalu tuh hujan cukup deras. Tapi ini tinggal gerimis. Semoga sinyal kita aman ya Kak ya. amin, amin. Oke Kak Mari, by the way terima kasih banyak ya udah mau di-invite sama Wanita Bijak Indonesia untuk berbagi dan ya memberikan hal yang baik buat setiap sahabat WB. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, Kak, sama-sama. Iya, dan malam hari ini puji Tuhan loh banyak banget yang join loh malam minggunya sahabat WB ini barengan sama IG Live-nya kita. Semoga jadi berkat ya sahabat WB. Oke. Amin. Ya, kalau tadi Kak Mari bilang kabarnya baik, kabarnya sehat, terus gimana dong kabar teman-teman GT dan WB Bekasi? Boleh cerita dong? GT dan WB Bekasi, wah luar biasa, Kak. Ya, jadi tahun ini rencananya kita akan mengadakan WB Misi dan juga WB SGV ya, sekarang namanya ya, Kak. Dan juga dikasih kepercayaan juga nih untuk GT mengadakan GTGV, tapi untuk segmen SMA. Ditunggu aja ya Kak ya. Single juga Oke. akan adakan juga Kak di bulan Oktober. Wih, puji Tuhan. Jadi udah tahun ini lengkap, siap-siap Kak. nih ya. Iya, karena udah Ih, keren kelamaan banget kita nih. ini berdiam diri Kak. Udah rindu ya. Iya betul, sudah ingin banget, rindu banget untuk melayani. Iya bener. Keburu kita ingin segera berbagi cinta dengan sesama wanita ya dalam camp pembinaan ya. Dan Iya ini betul sangat Kak. memberkati banget sih. Oke, modul 2 jalan terus ya Modul walaupun 2 pandemi ya. betul, tapi kita diadakan secara online ya Kak, kelas besar, lalu kemudian kita masuk breakout room untuk masuk ke kelas kecilnya, ke kelompok-kelompok kecilnya. Seperti itu Kak. Ya. Wih. Masih berjalan Kak setiap hari Sabtu, minggu kedua. Wow, luar biasa banget nih teman-teman WB Bekasi ini jadi istilahnya apa ya? Menularkan semangat buat kota-kota lain biar giat dalam modul 2 dan penyelenggaraan Wanita Bijak Ghost Virtual gitu ya, Kak Maria. Iya, betul sekali. Doakan ya Kak ya, supaya semuanya berjalan lancar. Amin. Kita nanti minta doa juga dari sahabat WB yang udah join malam hari ini. Oke ya. Baik, Kak Mari, saya minta izin dulu sebelum nanti saya buka dalam doa. Saya mau minta izin untuk menyapa nih sahabat WB, banyak banget yang join malam ini. Boleh ya kita sapa Boleh. dan mengucapkan terima kasih ya ke mereka ya. Boleh, Baik, silakan ada Kak. Kak. Ya, ada Kak Esther Laurita, selamat malam, shalom. Kemudian ada Kak Deborah Sima, Kak Regi Hidayat, selamat malam. Kemudian ada Kak Sandewi WS, Putri Nili, Fitri Nili, namanya bagus banget, Fitri Nili, selamat malam. Lalu ada Maywati, ada Angus 7970, selamat malam, shalom. Kemudian ada Stefani Doko, Minarida, tuh katanya shalom Tante Mari, God bless you. Iya. Oke, Minarida, tuh namanya bagus banget ya, Minarida.
Lalu yang sudah bergabung juga ada Kak Lin WS, tadi udah ya aku baca. Sekolah kabar baik, selamat malam, shalom, sehat-sehat di sana ya. Ada Esterlin Woria, Susanti Hani, dan semuanya aja, termasuk Kak Dwi Gaspar. Selamat malam, shalom. Terima kasih sudah join di IG Live malam hari ini ya. Oke. Oke. Kak Mari juga mau sapa-sapa boleh loh, silahkan loh. Ya, ya, boleh Kak. Ya, halo semuanya. Ya, selamat malam. Senang sekali ya kita bisa ketemu walaupun tidak melihat muka, cuman melihat teksnya saja. Tapi saya percaya semua dalam keadaan sehat ya. Betul. Kita mau yel-yel dulu deh Kak, biar semangat. Karena saya lihat ada Kak Sun Meli, ada Kak Yola dari Malang, Kak Inge Ros, Kak Santi, Kak Tini Lawolo. Tuh banyak banget kan. Berikutnya ada pula teman-teman yang lain, ada Monru Pongki juga. Yuk kita yel-yel dulu, kita tes. Masih ingat nggak sama yel-yel WB dan GT ya? Wanita bijak. Wow. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Wow. Karena Karena cewek cewek ingin dimengerti. Oke. Baiklah. Kalau begitu Kak Mari udah nggak sabar rasanya pengen segera sharing-sharing tentang tema hari ini, berjalan dalam panggilanmu. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau Boleh. doa sebentar ya sahabat WB. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau kembali perjumpakan kami untuk berbagi kebaikan Tuhan melalui Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati hambamu Kak Mari, PIC WB Kota Bekasi akan berbagi bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan dan pelayanannya. Engkau memberkati dari awal hingga selesai, juga di dalamnya setiap sahabat WB yang mendengarkan maupun menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saya ini sebenarnya pengen nyapa-nyapa nih para pemirsa atau sahabat WB, tapi waktu kita terus berlalu, jadi langsung aja saya mau nanya ke Kak Mari, kenapa sih pilih tema berjalan dalam panggilanmu? Kenapa nih, latar belakangnya apa? Ya, jadi sekalian saya bersaksi ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini kan awalnya dari panggilan suami. Jadi ketika suami dan kami nih tinggal di Bekasi, tadi kan saya tinggal di Jakarta Kak, lalu kemudian kami tinggal di Bekasi, lalu suami melayani dan membuka jemaat di Bekasi ini. Nah, otomatis saya sebagai istrinya mau tidak mau harus jadi penolong dong Kak. Jadi saya mendampingi suami dalam pelayanan suami. Nah, waktu saya mendampingi suami itu, dalam berjalannya waktu, saya mendapati anak-anak di jemaat yang kami layani itu mereka mengalami keterbatasan di dalam pendidikannya. Nah, karena itulah Tuhan taruh dalam hati saya, memanggil saya untuk saya mendidik anak-anak ini. Sampai dengan sekarang saya berjalan di dalam panggilan itu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau lihat ceritanya, ini kayaknya kita butuh tahu sejak kapan sih Tuhan memulai gitu ya, atau istilahnya meneguhkan hati Kak Mari untuk akhirnya berjalan dalam panggilannya. Kan pasti nggak seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari kan. Nah, boleh cerita dong sedikit prosesnya gitu ya, sejak kapan gitu, supaya juga sahabat WB dapat gambaran yang lebih jelas gitu ya. Jadi memang kan awalnya itu tahun 99 suami saya membuka pelayanan, tapi masih bentuknya persekutuan Kak. Gitu. Sampai akhirnya tahun demi tahun berlalu, Tuhan izinkan kita punya sebuah tempat yang menetap di mana kita bisa melayani di sana. Nah, waktu sudah ada di ruko itu, sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk saya educate nih, saya mendidik nih anak-anak ini. Tapi saya masih menjalankannya ya sebisa saya aja gitu loh Kak. Jadi kalau saya ada waktu, maka saya mengajar anak-anak. Lalu kemudian kalau saya saya punya kelebihan ya, maksud saya punya waktu ya saya mengajar mereka anak-anak ini. Nah, setelah itu Kak ya, Tuhan tuh taruh di hati saya bahwa saya harus lebih
intensif lagi gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar saya mengadakan bimbingan belajar. Saya waktu juga sempat ya Kak ya mendidik anak-anak pemulung juga supaya mereka membaca, menulis dan berhitung. Itu sempat juga saya lakukan beberapa tahun waktu itu. Saya juga membuka kelompok untuk persekutuan anak-anak namanya Sabtu Ceria, sampai sekarang juga masih ada dan masih berjalan. Nah, Tuhan tuh taruh di hati saya untuk saya membuka pendidikan formal. Cuman ya, ini proses panjang ya Kak, bertahun-tahun ya. Saya nggak percaya diri. Saya takut. Kenapa? Iya, Karena iya. saya merasa saya tidak mampu, Kak. Kemudian saya juga merasa Oke. saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan finansial, saya terbatas dalam ilmu, ya. Terus kemudian saya juga takut nanti siapa yang akan membantu saya, siapa yang akan menolong saya. Jadi saya bergumul sekali waktu itu sampai bertahun-tahun. Akhirnya tahun 2012 pendidikan formal itu akhirnya terrealisasi, Kak. Tapi ini proses panjang ya, Kak, karena saya berjalan Iya. kepada tanda demi tanda. Oh, Saya juga mencari dukungan juga dan waktu Tuhan saya mencari tanda demi tanda ini, Tuhan juga meneguhkan ketika saya ikut wanita bijak waktu itu dan ikut sesi di modul 2. Nah, saya kan oke. dimuridkan sama Bunda Ripkah almarhum. Waktu Iya. kami sampai di sesi modul 2 yang berjudul Menabur Pengaruh Menjadi Berkat, nah itu semakin saya tuh diteguhkan untuk ayo kamu pasti bisa. Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan pasti memberikan kamu kesanggupan demi kesanggupan. Nah, waktu itulah Bunda juga menolong saya banget loh. Kak, waktu itu ya Bunda Rika tuh banyak banget membantu saya, mendoakan saya, bahkan juga menolong secara finansial loh, Kak. Oke, oke, oke. Nah, Ya, sebelum cerita lebih banyak akhirnya Tuhan buka pertolongan, ini saya agak sedikit mundur dikit. Jadi tadi itu dari tahun 99 sampai 2012, betul ya? Dari ceritanya iya. Kak Mari. Nah, apakah Kak Mari emang punya skill atau kemampuan atau panggilan mengajar sih? Atau dulu adalah ikut sekolah guru atau gimana? Atau sebenarnya mengajar itu tuh kayak spontan gitu, tiba-tiba Tuhan gerakan? Atau gimana sih? Nah, ini kan waktu saya berjalan dalam panggilan ini dan saya semakin diteguhkan di sini, sebenarnya Kak, saya tuh tidak punya kemampuan khusus dalam hal mengajar. Jadi, saya cuma punya hati untuk mengasihi anak-anak ini saja. Karena saya tergerak oleh belas kasihan. Saya juga merasa eh, saya tuh sebenarnya bisa berbagi buat mereka apa yang harus saya lakukan buat mereka. Seperti itu, Kak. Jadi tahun 2012 itu, lalu kemudian beberapa waktu kemudian saya langsung mengambil sekolah ya, Kak. Jadi saya sekolah lagi dalam masa tua saya dan saya menyelesaikan pendidikan saya sehingga saya bisa mengajar dengan saya punya apa ya bilangnya ya eh, gelar ya yang bisa menunjang untuk pendidikan formal ini. Seperti itu, Oke, nah Kak, Kak. Jadi memang aku awalnya saya jadi tuh tertarik. nggak ini. Nggak ada background mengajar sama sekali ya, Tidak apalagi ada, sarjana Kak. pendidikan gitu ya. Nggak ada Betul, sama sekali. betul. Jadi benar-benar karena Betul. murni melihat kondisi anak-anak yang butuh di apa ya, diajar, dibekali untuk baca, tulis, hitung gitu lah, calistung. Kemudian melihat mereka punya latar belakang nggak bisa sekolah di pendidikan yang formal. Kemudian kakak sebagai ibu gembala waktu itu terus kepikiran apa yang bisa saya berikan. Jadi pertama tuh memang tadi ya butuh proses untuk apa nih yang saya bisa berikan buat mereka gitu. Sebenarnya kalau Iya, dipikir-pikir ya Kak betul. Mari, kayak gini, emang Kak Mari sebagai ibu gembala kurang sibuk apa milih pelayanan kayak gitu? Misalnya ya, kan biasanya ibu gembala tuh kan sibuk banget ya ngurusin jemaat, perintisan, belum lagi mungkin ngurusin administrasi, nyiapin bapak gembala juga dalam segala sesuatu pelayanannya gitu kan kadang udah menyita waktu, tapi luar biasa nih berjalan dalam panggilan Tuhan itu bicara tentang apa yang kita bisa beri buat jiwa-jiwa gitu ya Kak Maria. Iya, betul. Jadi panggilan itu ya mulai mulai saya kerjakan ya betul-betul di tahun 2012 itu, Kak.
Jadi saya mulai berjalan dalam panggilan itu dan saya melihat ketika saya berjalan dalam panggilan itu justru Tuhan itu banyak sekali membuka pintu ya, lalu Oh membuka ya, mujizatnya. Itu Tuhan oh ya. kerjakan tuh luar biasa. Jadi saya tuh nggak tadinya awalnya saya khawatir, saya takut, saya merasa saya nggak mampu, tapi setelah saya menjalaninya, saya melihat ini sebagai proyeknya Tuhan. Saya cuma diminta untuk manage sekolah ini dan Tuhan sendiri yang alirkan berkat-berkatnya. Tuhan yang datangkan sumber daya manusianya loh. Ini luar biasa. Wow. Orang-orang berdatangan, mereka minta untuk mengajar, mereka mau membantu. Ini sungguh luar biasa, Kak. Jadi saya melihat memang pekerjaan Tuhan untuk pelayanan di sekolah ini itu dahsyat, luar biasa, Kak. Ya, betul-betul. Dan Hmm, kakak diajak tuh untuk melihat sendiri, mengalami sendiri penyertaan tersebut ketika betul. berkomitmen untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. Kak, sedikit mundur ya. Sejak Mm-mm. kapan kakak tahu bahwa itu panggilannya kakak? Karena kan sering orang gini, kayaknya bukan deh. Coba deh aku cross check, coba-coba, try and error. Siapa tahu bukan ini deh panggilan saya. Nah, momen apa yang kemudian Kak Mari tuh punya keteguhan hati bahwa ini adalah panggilan saya. Kan dipikir Ya, harus studi lanjut. Tadi kakak bilang saya harus kuliah, sementara usia saya udah nggak muda lagi. Kalau boleh teriak, mending nggak usah. Ya ini aku utuslah dia, kan gitu ya. Nah, momen ya apa kak Kak. coba yang... Jadi saya tuh merasa ini betul-betul adalah panggilan Tuhan ketika memang saya ikut wanita bijak Kak waktu itu. Jadi kan ada sesi yang judulnya Bejana yang Berkarya. Ya, bagaimana kita jadi berkat bagi orang-orang ya dengan sikap hati dan perkataan kita. Nah, waktu itu Kak Susana tuh, Ibu Susana yang membawakan, saya betul-betul sangat diteguhkan sekali dan saya semakin yakin di situ waktu saya berdoa dan saya minta didoakan, saya diteguhkan sekali bahwa, ayo, ini saya harus bergerak dalam panggilan Tuhan ini. Seperti itu. Nah, setelah ikut Ya, modul ya, satu pun kan saya kan terlibat dalam modul 2 kan, saya dimuridkan. Nah, waktu saya dimuridkan itu juga semakin diteguhkan. Seperti ya. itu, Kak. Mm-mm. Modul 2 itu tema yang relate itu kalau nggak salah inget tentang ini. Menggunakan satu talenta lebih berharga daripada membiarkan 10 talenta yang ada kayaknya ya. Bener nggak sih? Itu saya setuju deh. Bener nggak sih Kak? Iya betul, yang menabur pengaruh, Betul ya? Kak. Iya betul Iya. sekali. Jadi apa yang saya miliki ya sudah lakukan gitu loh. Jadi apa yang saya punya ya saya kerjakan. Nanti Tuhan akan Oke. memperlengkapi segala sesuatunya gitu. Nah saya Betul. waktu itu juga Sip. dibantu loh Kak. Jadi waktu saya semakin kuat dalam panggilan ini, saya berjalan dalam panggilan ini, Tuhan tuh mendatangkan orang-orang yang mendukung kami Kak, yang mendukung sekolah ini. Jadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki hati yang sama, dengan orang-orang yang memiliki misi yang sama seperti saya, dan kami berkumpul bersama ya untuk kegerakan yang memang Tuhan sudah uh, persiapkan untuk kami ada di dalamnya. Gitu, Kak. Jadi Wow, memang luar aku biasa sekali. mewakili mewakili sahabat gue yang nonton mau kasih tepuk tangan. Karena Iya, bener loh, kalau dari ceritanya Kak Mari tuh nggak semudah membalik telapak tangan ya. Butuh bayar harga, butuh bener-bener hati yang mau berkorban, bahkan butuh belajar dalam modul 2 diperlengkapi di modul 1. Bahkan tadi ceritanya waktu ikut camp di sesi Bejana yang Berkarya, justru itu Tuhan kasih terobosan untuk kakak punya keteguhan hati. Itu bener-bener ini ya, Tuhan tuh menuntunnya sedemikian rupa. Oke Kak, iya, Kak. sebelum Kak Ini Mari saya cerita sharing, seperti ini bukan berarti semuanya mudah ya, Kak. nah, itu yang aku mau tanyain, Di betul. balik Aku tuh mau nanya, kakak pernah khawatir nggak? Momen apa yang kakak pernah takut? Kakak merasa ragu-ragu, merasa pengen putar balik. Nah, nanti kakak boleh cerita ya. Sebelum juga nanti kakak bakal sampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kemudian menjadi kekuatan buat Kak Mari berjalan sampai detik ini. Nah, sebelum kakak cerita, saya mau minta izin menyapa dulu sahabat WB yang udah klik ataupun memberikan tap di reaction love ya di Instagram Live ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Olda Anita yang langsung kasih applause juga.
Berikutnya ada Kak Jone 16260000. Lalu ada Kak Nelly Kawijaya, terima kasih. Kak Doma Rosa, selamat malam. Kak Ningsih Audi, terima kasih sudah menyaksikan. Kak Tasya Ruth Juliana, Kak Erma Dewanto, ini adalah WB Gombong, terima kasih Kak Erma. Kak Lina Ferawati, berikutnya yang sudah bergabung juga ada Kak Jowan Risan 19. Sandewi WS, terima kasih. Grace Grace Exia, namanya bagus banget. Grace Exia. Lalu makasih Kak Mike Tumundosiar, selamat bergabung. Kak Diah Rita Puri, Kak Dita Widya Sastri. Lalu ada Kak Sandewi tulis, wow, karena cewek ingin dimengerti, tadi waktu kita yel-yel GT ya. Kak Jumi Burungan, berikutnya juga Kak Minarida, selamat malam. Kak Estherland Waria juga kasih reaction love. Berikutnya juga ada Kak Sandewi juga kasih reaction love. Kak Ani, selamat malam, terima kasih udah join. Banyak banget, praise the Lord ya. Oke Kak, lanjut ya. Tadi sampai pernah ada di momen khawatir, ragu-ragu, pernahkah kepikiran untuk putar balik karena aduh kayaknya kok capek juga gitu. Ada Kak masa itu? Sebelum Kak cerita firman Tuhan yang powerful. Jadi memang ini saya bicara, saya bisa tersenyum ya, saya bisa menciptakan dengan mudah, tapi kenyataannya tidak semudah ini ya Kak dan sahabat-sahabat WB yang lain. Karena perjuangannya ini penuh dengan tangisan dan air mata Kak. Ya. Tapi saya tuh benar-benar diteguhkan ya, dalam Yesaya 49 ayat 1 dikatakan, Tuhan telah memanggil aku dari sejak dalam kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saya percaya ya, waktu saya berjalan dalam panggilan ini, saya percaya ini saya sudah dipanggil Tuhan. Maka segala sesuatunya pasti Tuhan akan mencukupkan dan memperlengkapi saya. Ya, seperti Yesaya ya di dalam masa pembuangannya ya, dalam penderitaannya di Babel, Tuhan mau dia tetap menjadi terang. Nah, demikian juga saya percaya bahwa Tuhan di dalam segala kesukaran yang kami hadapi di awal-awal pelayanan ini, Tuhan juga mau saya tetap kuat dan menjadi terang, gitu loh Kak. Nah, yang membuat saya kadangkala suka merasa sedih dan khawatir adalah karena memang saya bergerak di kaum marginal, Kak. Jadi saya ini mengedukasi anak-anak yang tidak mampu supaya mereka itu bisa sekolah dan menikmati fasilitas seperti mereka sekolah di sekolah-sekolah Kristen yang fasilitasnya baik. Nah, kan ini kan udah otomatis pasti butuh biaya yang besar ya Kak ya. Sedangkan mereka tidak sanggup untuk memberikan iuran atau SPP seperti layaknya di sekolah swasta. Nah, jadi memang ini bukan hal yang mudah, terutama dalam hal finansial ya, operasional sekolah setiap bulan. Itu betul-betul kami berdoa ya, minta belas kasihan Tuhan. Dan sampai dengan saat ini luar biasanya Tuhan mencukupkan. Wow, keren banget ya, walaupun kadang-kadang di detik-detik terakhir ya, itu Tuhan baru buka mujizatnya, tapi Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Saya melihat ya, pertolongan Tuhan tuh nggak lambat. Jadi selalu tepat pada waktunya. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan sungguh sediakan buat kami, Kak. Ini sungguh luar biasa loh, Kak. Ya, tapi memang melalui panggilan ini, jadi saya semakin peka, saya semakin dekat dengan Tuhan, dan mau nggak mau ya mengandalkan Tuhan, Kak. Siapa lagi? Betul nggak, Kak? Jadi topik berjalan dalam panggilanmu itu artinya berjalan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang panggil,
Ya Tuhan yang panggil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan pada akhirnya Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Luar biasa ya. Iya. Dan itu tuh sering Betul, dibawa ke Kak. suasana ngeri-ngeri sedap ya Kak ya. Mujizat-mujizat keuangan gitu kan, 5 roti 2 ikan tuh pasti deh jadi kayak istilahnya santapan rohani setiap saat yang menguatkan proses hampir berapa tahun? Dari 2012 sekarang 2022. Tapi kan hitungnya dari tahun 10 tahun, Kak. 99 ya tadi. Mm-mm. Ditambah ditarik ke belakang dari tahun 99 gitu kan. Iya, Oke. betul. Wow, ini sih benar-benar kayak Yel WB ya. Wanita bijak, wow gitu ya. Betul, Baik. Kak. Kemudian yang berikutnya juga saya yakin sahabat WW pengen tahu apa yang kemudian momen apa yang benar-benar kakak itu merasa istilahnya gini ya. Sekarang banyak yang nolongin kakak, banyak yang terlibat dalam pelayanan. Terus apa yang kemudian kakak rasain? Saya melihat ya mujizat Tuhan ya, mujizat Tuhan nggak pernah berhenti dan saya melihat ini sekolah bukan punya saya. Oke. Jadi ini pelayanan sekolah ini miliknya Tuhan. Dan saya selalu sampaikan juga kepada mereka yang bekerja sama dengan kami bahwa sekolah ini adalah miliknya Tuhan. Jadi dalam perjalanan panjang ya Kak, ini kan perjalanan panjang yang saya sudah alami selama bertahun-tahun ya. Kadangkala saya dalam kebingungan ya, karena ini nggak bicara kepada murid saja, tapi juga saya menghadapi orang tua yang kadangkala ya mereka terbatas ya, mereka terbatas. Jadi saya juga menghadapi pergumulan keluarga mereka juga. Lalu belum juga ke pemerintah, ini juga bukan hal yang mudah Kak. Nah, di dalam keterbatasan saya dan mungkin ketidakmampuan saya melihat Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan. Jadi selalu ada pintu demi pintu yang Tuhan bukakan. Tapi tadi itu Kak ya, perlu apa ya istilahnya ya, perlu apa ya, Iman yang melihat total dulu gitu ya. Iya betul. Iman yang besar, total. berserah total sama Tuhan ya. Perlu mengandalkan Tuhan tuh bukan bicara sebiji sesawi ya, tapi betul-betul saya harus punya iman sebesar gunung nih. Supaya semuanya ini ya. bisa. Iya Kak. Berjalan dalam ora et labora. Ya berdoa tapi juga berusaha gitu ya. Iya, Iman betul. yang aktif, iman yang melihat ke depan. Dan itu benar-benar, ya itulah berjalan dalam panggilan Tuhan tuh begitu ya. Dan kita mau putar balik juga udah nggak bisa. Kalau udah panggilannya menolong jiwa-jiwa, rapot BB yang kelima, mau apa dong? Kan sebenarnya semua profesi atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan ke kita kan kembalinya ke amanat agung, benar kan? Jadi, iya, betul, rapot Kak. BB yang kelima. Ya, tapi rapot BB yang kelima itu jangan lupa rapot 1, 2, 3, 4. Karena itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Hanya aku mau jalanin rapat WB yang kelima aja deh, yang 1 sampai 4 nggak usah, nggak bisa gitu. Dan ngomong soal rapat WB ini sambil kita juga ingetin ya Kak Maria, yang pertama adalah wanita yang berfungsi sebagai penolong, ya kan? Wanita yang menjaga mulut dan hati, dulu lupa kan, itu rapat WB yang kedua, wanita yang menjadi penolong. Yang ketiga tuh wanita yang cakap ya. Bener nggak sih Kak? Aku bantu ingetin ya kalau kebalik-balik ya. Iya, iya. Kemudian iya ya, wanita yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan komunitas. Lalu yang kelima tadi adalah wanita yang melakukan amanat agung. Melakukan amanat agung. Betul kan? Ya nanti kalau kebalik-balik silahkan cek buku. Iya, satu kesatuan ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Kalau saya flashback, saya sudah tidak bisa melihat lagi. Maksudnya saya tidak bisa menghitung lagi ya satu persatu karena sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan untuk sekolah kabar baik ini. Namanya sekolah Kristen kabar baik ya Kak. Betul. Dan ini ada beberapa sahabat dari sekolah Kristen kabar baik yang juga menyaksikan dan jadi saksi perjalanan sekolah ini yang dipakai Tuhan.
dari lahir owek-owek tahun 99 sampai 2022 ini ya. Di antaranya yang saya coba sematkan di kolom komentar itu ada Kak Ratnawati Heni. Dia menuliskan, wow luar biasa dan dahsyat pertolongan Tuhan atas sekolah kabar baik ini. Baik, terima kasih Kak Ratnawati Heni. Berikutnya Kak Acen Handi juga menuliskan, luar biasa loh penyertaan Tuhan atas sekolah Kristen kabar baik. Baik, terima kasih sekali untuk apresiasinya. Kemudian Epeneta Wijaya, Tante Maria panutanku, amin. Yesus yang pertama jadi panutan, nomor 2-nya Tante Mari ya. Lalu ada Elis Nomleni, terima kasih. Kak Ellen Mariko, Juneme Delu. Lalu juga ada Olda Anita menuliskan, amin, berjalan dalam rencana Tuhan membuat kita melihat mujizat demi mujizat. Demikian Olda Anita menuliskan. Lalu Tika Restiana menuliskan amin dengan tanda tangan sembah begini ya. Berikutnya ada Kak Wena Chang. Betania Wijaya menuliskan luar biasa Tuhan Yesus pakai Tante Mari buat pelayanan di sekolah Kristen kabar baik. Kasih aplaus buat Tante atau Kak Mari nih, Betania Wijaya. Santi GK menuliskan amin. Ada Sela Selviana 9. Inge Rosa oke, katanya garis so wisdom. Amin. Kemudian selain Kak Inge Rosa, ada pula Kak Kenang Yohana, Fels Utomo, Gloria Vincent, dan semuanya aja. Dita Widya Sastri tulis luar biasa. Lalu juga Kak Acen Handi tulis Bu Maria terbaik. Amin. Wow, semua isinya kabar baik semua tuh di kolom komentar. Ya, amin. Tuhan yang terbaik ya. Terima kasih loh. Kemudian Kak Inge Ros menuliskan Tante Mari benar-benar role model buat kita semua, terutama aku. Thank you Kak Inge Ros. Kak Hana Handoko juga selamat bergabung. Terima kasih. Wow. Kak Santi QK ya. Sekolah Kristen kabar baik diberkati untuk memberkati. Oke, puji Tuhan. Kak Inge Rosa juga menuliskan, thank you ya udah mau kuatan dan jadi contoh buat kita-kita katanya. Iya, tapi kalau boleh curhat, ini loh barusan curhatnya tuh nggak mudah loh. Itu yang aku kemudian tangkep, tetap ada bayar harga, proses, pengorbanan, kemurnian hati. Jadi ingat sama tema WB tahun ini ya, kemurnian hati. Iya, betul Kak. Oke. Nah, Kak Mari, ternyata nggak terasa waktu kita nih tinggal beberapa menit lagi nih. Sebelum nanti kakak tutup dalam doa ya. Coba deh kakak boleh sarikan kembali apa yang kemudian kakak ingin semangati buat setiap generasi yang ada di Wanita Bijak atau khususnya nih buat sahabat WB yang sedang menyaksikan. Ya, untuk sahabat-sahabat WB ya, ini memang berjalan dalam panggilan Tuhan kan bukan sesuatu yang sangat mudah. Tetapi respon kita itu menentukan ke depannya bagaimana. Jadi karena itu saya mendorong kita semua ketika Tuhan menaruh visi dalam hati kita, responi dan jalanilah ya. Tetap belajar untuk taat dan setia dalam panggilan itu, karena ketika kita mengerjakannya itu akan ada mujizat yang Tuhan kerjakan dan akan menghasilkan buah-buah yang justru kita nggak sangka gitu loh. Ada sukacita di dalamnya ya. Lalu ada kepuasan secara ilahi ya, waktu kita mendapati ada buah pertobatan, ada perubahan karakter dari anak-anak yang kita didik ya. Ada pertobatan yang terus terjadi buat anak-anak kita. Itu keren banget loh Kak. Buah-buahnya tuh kita rasakan tuh sehingga ada kepuasan-kepuasan yang wow gitu ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan saya ada di sini. Dan jangan merasa takut, jangan khawatir. Karena ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan itu menolong dengan caranya yang kadang kita tidak pernah pikirkan. Ya, ini luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Saya juga dalam komunitas yang mendukung ya. Ini rata-rata yang hadir hari ini nih. Ya, mereka yang mendukung saya di dalam doa, ya mereka juga bergerak juga membantu dalam pencarian dana juga loh Kak. Ini ada tim fundraising saya juga di sini. Mereka hadir di sini dan mereka tidak menyerah. Ya, semangatnya besar, pada keperluan kami juga besar. Tapi Tuhan mencukupkan. Mereka punya kreativitas yang datangnya dari Tuhan. Jadi jangan menyerah.
ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan, tetap setia dalam proses ini. Oh ya Kak, ya saya ada sedikit ilustrasi ya. Jadi ada seseorang tuh yang bertanya kepada Bunda Teresa. Dia bilang begini sama Bunda Teresa, Ibu telah melayani kaum miskin ini ya, kaum marginal ini sudah lama sekali. Tapi kenapa kok orang-orang miskin masih banyak di sekitar ibu ya? Lalu si Bunda Teresa itu menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tapi aku dipanggil untuk menjalani komitmen atas panggilanku ini. Itu luar biasa loh. Jadi bukan masalah berhasil atau tidak berhasilnya, tapi apakah kita mau setia dalam komitmen yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Komitmen panggilan ini loh, kita mau setia atau enggak. Gitu. Kalau kita setia, Tuhan pasti menolong. Itu sih Kak dari saya. Luar biasa. Aku tuh kalau udah denger nama Bunda Teresa tuh rasanya langsung inget betapa banyak quotes-quotes dari Bunda Teresa tuh yang juga menginspirasi kita. Misalnya seperti tadi yang kakak ceritain itu tuh powerful banget. Tapi juga ada tentang bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Nah itu tuh juga powerful banget gitu ya. Oke, Kak, aku nih masih mau bertanya juga nih satu pertanyaan karena masih ada waktu sedikit ya sebelum doa. Ya, boleh, Kak. Kakak itu kan hitungannya sibuk banget ya. Udah ngurusin sekolah, ngurusin tim, fundraising, belum lagi bertanggung jawab pada orang tua, bertanggung jawab pada generasi. Tapi kok kakak masih sempat pelayanan di WB sebagai PIC kota lagi. Saya pikir, oh, wow, kakak boleh cerita apa alasan kakak tetap ada di WB? Tapi tunggu dulu ya sebelum dijawab. Saya mau bacain komentar banyak banget dan semua kabar baik ini sesuai nama sekolahnya. Elvina juga menuliskan keren banget pokoknya mamaku. Percaya ini mamah kita bersama ya. Kak Elvina. Berikutnya ada Rimas Simorangkir. Berikutnya Kak Lulu Heni, Yunike Benhardin. Selamat malam, shalom juga untuk Kak Tini Lawolo. Luar biasa sekolah kabar baik. Kami juga orang tua murid sampai merasakan kasih Tuhan untuk sekolah kabar baik. Tuhan terus memberkati ya. Berikutnya juga ada Kak Inge Rose menuliskan asik dengar another ilustrasi lagi dari Tante Mari. Olda nulis yes, Yesus yang menolong dalam visi. Kenanga Yohana kasih love banyak banget warna ungu. Berikutnya juga tadi yang lain apa nih ya, intinya semua menyemangati dan kasih apresiasi, termasuk Kak Lulu Heni. Salam kasih Bu Mari. Oke, terima kasih banyak ya buat berbagai tulisan-tulisan motivasi dan apresiasi. Pokoknya semua kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Oke, Kak Mari, sebelum berdoa, apa yang kemudian membuat kakak masih memprioritaskan waktu untuk pelayanan di WB, apalagi menerima kesempatan pelayanan sebagai PIC WB Kota Bekasi? Ya, ini kasih karunia Tuhan ya Kak ya. Sebenarnya saya tuh tidak, saya ini cuman alatnya Tuhan doang. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya, maka saya belajar untuk bertanggung jawab karena kesempatan ini nggak akan datang 2 kali. Gitu. Justru di WB inilah saya jadi banyak sekali belajar dalam tim. Karena kan di Bekasi itu timnya rata-rata ibu gembala semua Kak. Ya, jadi saya belajar juga menyatu dalam tim yang memiliki banyak karakter ya. Tapi disitulah saya jadi belajar ya untuk lebih wise, lebih bijak dalam memimpin. Ini jadi relate juga dalam pelayanan saya di gereja dan di sekolah. Waktu saya memimpin dengan bijak di komunitas di Wanita Bijak, maka otomatis saya juga melakukan hal yang sama dalam pelayanan di gereja dan di sekolah. Jadi saya ada di WB ini adalah bentuk ungkapan syukur saya. Selama Tuhan masih mempercayakan ini, saya akan melakukannya dengan setia. Itu saja sih Kak ya. Ungkapan syukur lah Kak ya. Rasa syukur saya karena melalui WB ini Tuhan tuh sudah memulihkan begitu banyak hal dalam hidup saya. Masakan saya tidak mau melakukannya untuk Tuhan. Gitu Kak. Nah, bagus banget nih. Powerful. Ya tapi setiap apa yang Kak Mari sampaikan itu semua powerful sih. Aku diberkati banget dan
Saya percaya juga sahabat WB yang menyaksikan baik di IG Live, nanti di IG video maupun di YouTube channel. Nantinya konten ini bakal diunggah di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Pastikan teman-teman subscribe ya, dan nyalakan tombol lonceng supaya selalu dapat notifikasi kalau ada video baru yang diunggah. So, tepat banget tema hari ini adalah berjalan dalam panggilannya Tuhan. Thank you banget Kak Mari buat sharingnya. Rasanya kok nggak cukup kalau kita hanya punya waktu beberapa puluh menit. Pengennya lebih lama, tapi ya waktu jualah yang memisahkan kebersamaan kita ya. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Baik, Kak Mari boleh tutup dalam doa ya? Boleh. Silahkan Ya, Kak. kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing pada hari ini. Biarlah kami sebagai sahabat-sahabat WB, kami semakin dikuatkan di dalam panggilan kami, menjalankan visi yang Tuhan taruh dalam hati kami masing-masing. Karena ketika kami setia dalam visi yang Tuhan taruh dalam hati kami masing-masing, setia dalam komitmen panggilan ini, maka Tuhan yang akan menolong, memperlengkapi, memberikan kami kesanggupan demi kesanggupan. Bahkan Tuhan juga yang terus memperbesar setiap kapasitas kami. Bila kami memiliki keberanian untuk melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami nggak takut, kami nggak khawatir, karena kami ya Tuhan yang besar. Kami ya Tuhan yang mampu mengatasi segala badai. Kami ya Tuhan yang mampu mengatasi segala macam hal di depan kami. Dan sungguh kami percaya bahwa ketika kami berjalan dalam Tuhan, maka mujizat demi mujizat Tuhan akan bukakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan sharing hari ini. Kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan kami semakin berjalan di dalam panggilannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kak Mari boleh kasih yel-yel, kakak yang memimpin yel-yel, silakan. Wanita bijak. Wow. Apakah teman-teman semua luar biasa? Yes. Yes. Oke. Girls Girls Talk. Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Baik, terima kasih Kak Mari. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, selamat malam. Iya, silakan diklik tombol silang di kanan atas. Wow, Oke, puji Kak. Tuhan ya. Puji Tuhan, sahabat BB diberkati banget ya sama sharingnya Kak Mari malam hari ini. Saya percaya kok, kita semua pasti diberkati, dikuatkan, disegarkan, bahkan makin dibangun spirit kita untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan sampai detik ini. Ya, semua adalah kemurahan Tuhan. Thank you Kak Yola. Kak Yola tulis apresiasi, Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Kemudian, ya Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih buat kesaksian dan sharingnya. God bless. Wow, ini banyak banget yang kasih kata-kata positif ya. God bless you all. Ada Kak Santi, Kak Sandewi, lalu juga ada Kak Tirsa, Kak Olda, Kak Elvina. Terima kasih buat semuanya deh yang masih join. Dan malam hari ini saya bakal kembali mengundang sahabat saya yang setia, Kak Yuyun, untuk berbagi informasi seputar pelayanan WB terkini. Ya, ini dia. Wah, seru banget ya hari ini ya. Kesaksiannya luar biasa ya. Oke. Kak Magda, saya mau informasi ini gitu kan. Mau ingetin sahabat WB bahwa yang pertama itu tabloid Wise Woman Bulletin sekarang itu sudah terbit dalam bentuk e-bulletin gitu. Jadi tidak perlu tuh saya mau beli buku, mau beli tabloid nih gitu kan, nggak perlu, karena e-bulletin ini bisa diakses gratis gitu. Jadi sahabat WB bisa membacanya, mengaksesnya dengan gratis, free di aplikasi Wanita Bijak atau di website ya, www.wanitabijak.org ya. Itu. Jadi gratis, silakan di-download dan silakan juga dibagikan ke teman-temannya gitu kan. Karena buletin ini banyak memberkati loh, Kak. Tadi saya tuh ada tuh di WhatsApp call center Wanita Bijak, Kak. Wanita Bijak Store gitu kan.
itu dari Atambua, Kak. Nanya buletin gitu. Haus dan rindu ingin melihat ingin mendapatkan berkat membaca dari buletin ini gitu kan gitu. Jadi banyak sekali sahabat WB yang rindu untuk dapat memperoleh berkat dari buletin ini. Jadi boleh silahkan dibagikan ya buat sahabat WB, buat teman-temannya, dan ini bisa diakses free, gratis alias gratis gitu ya. Itu di aplikasi gitu. Dan juga Kak, untuk bulan depan itu ada seminar wanita bijak dan temanya sungguh menarik banget. Pernikahan di ruang hampa. Sebentar. Pernikahan di ruang hampa, bener ya gitu. Jadi temanya sangat menarik banget, ya, sangat bagus banget ya. Apalagi maksudnya sekarang kita udah melewati berapa tahun pandemi ya. Udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun pandemi gitu kan. Jadi ada banyak sekali ya, saya dengar ya bahwa dalam rumah tangga ada masalah, dalam pernikahan ada masalah. Karena kan kebanyakan kita di WFH ya Kak. WFH, kemudian juga belajar juga dari rumah gitu kan. Jadi kayaknya terus gitu juga kita juga nggak pergi kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Jadi mungkin ada banyak masalah atau konflik yang terjadi gitu kan. Mungkin juga memasuki ruang rumah itu jadi ruang hampa atau bagaimana gitu kan. Bisa jadi. Tapi Kak, justru ya nanti kita akan temukan jawabannya di sini ya. Di Seminar Wanita Bijak yang akan diadakan pada tanggal 14 Maret 2022 itu melalui Zoom ya. Jadi pendaftarannya ini juga gratis Kak. Jadi nggak ada biayanya. Jadi free buat sahabat WB, silakan langsung mendaftar. Untuk informasi pendaftarannya itu ada di highlight story di Zoominar, itu linknya ada di situ, langsung aja diklik. Tapi misalnya kurang jelas boleh juga WhatsApp ya Wanita Bijak Indonesia di 0812 1050 0789 untuk informasinya. Jadi buruan nanti sahabat WP akan masuk ke WhatsApp group ya ketika udah mendaftar. Jadi nanti linknya akan dibagikan di situ untuk link seminarnya. Kemudian Wanita Bijak Single Jakarta Pusat itu akan mengadakan talkshow interaktif Kak. Dan ini temanya bagus banget karena ini pas di momen Kartini ya Kak. Di bulan April, 16 April ya, akan diadakan talkshow interaktif dengan temanya perempuan. Cocok banget nih Kak buat sahabat WB gitu. Dan pembicaranya ini adalah, narasumbernya adalah Ratnawati Sutejo. Itu adalah pendiri dari Precious One atau P1 disingkatnya. Dan ini bagus karena Kak Ratna ini dia itu terbeban dengan disabilitas dengan teman-teman disabilitas. Jadi mereka dikaryakan untuk membuat sebuah karya. Kaget ya. Membuat sebuah karya. Oke, aman Kak. Membuat sebuah karya karena saya lagi di taman. Membuat sebuah karya, dikaryakan dan luar biasa. Jadi untuk tahu ceritanya, kisahnya langsung aja ikutin ya. Talkshow interaktif ini yang diadakan oleh Wanita Bijak Single Jakarta Pusat diadakan nanti pada 16 April 2022. Jadi silakan aja mendaftar. Informasinya juga ada di highlight story nggak ada. Ada langsung di Instagram Wanita Bijak Single Jakarta Pusat atau juga boleh ke Wanita Bijak Indonesia atau ke WhatsApp call centernya gitu. Dan satu lagi Kak, itu minggu depan kita akan mengadakan giveaway gitu. Udah lama nih kayaknya nggak bikin giveaway, jadi kayaknya kita harus serukan ya IG Live ini dengan giveaway gitu. Jadi minggu depan buat sahabat WB langsung stay tune ya, ada giveaway buat kita semua gitu. Jadi silakan ya dinantikan, stay tune ya, minggu depan akan ada giveaway. Kemudian info-info dari Camp Wanita Bijak Indonesia ada di highlight story dan linknya juga, link pendaftarannya juga ada di situ. Jadi langsung aja
untuk informasi camp bisa dicek di highlight story Wanita Bijak Indonesia. Atau boleh langsung di DM di Wanita Bijak Indonesia juga. Atau WhatsApp juga ya, 081210500789. Oke, cukup sekian Kak informasi dari saya. Mantep banget informasinya, sekumplit-kumplitnya karet 2 telur double ya. Oke. Kenyang banget Kak ya. Yuyun. Baik, aku udah deg-degan, kamu kirain di tengah jalan. Aku kaget. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya Kak Yuyun buat informasi Sama-sama. tersebutnya. Kita Oke, ketemu lagi. sama-sama. Terima kasih. Minggu depan, ya, ada giveaway, jangan lupa. Oke, yuk Tuhan berkati. Ya. Selamat berakhir pekan dan sahabat WB, tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di Instagram Live hari Sabtu. Sekarang udah tanggal berapa sih sahabat WB? Tanggal 25 ya? Oke, tanggal 25 Februari 2022. Oke, terima kasih yang terus menyaksikan dan akhirnya saya pamit sampai ketemu Sabtu depan di bulan Maret ya, bulan yang penuh berkat seperti bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. God bless you.